Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, ibu-ibu sekalian, para dosen, para intelektual muslimah yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini, saya mendapatkan judul untuk melanjutkan kelas kita, kajian kita, yaitu Sistem Politik Islam, Sistem Khilafah. Saya memberi judul presentasi saya adalah demikian. Sebagai sebuah prolog ada dua slide yang ingin saya sampaikan bahwa pada hari ini bahkan tidak sekedar akhir-akhir ini begitu ya, sudah sejak tahun 2000-an itu eh, dunia barat, para pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia secara global itu sudah mulai banyak yang menyebut-nyebut kata khilafah. Dan kalau di Indonesia sendiri sejak 2017 sampai 2020 itu kata khilafah itu menjadi trending topik dan menjadi perbincangan yang diulang dan dilakukan menjadi diskursus dimanapun begitu. Tapi kalau kemudian mau kita lihat secara objektif, ketika hari ini kata khilafah itu disebut, ini kita mendapatkan narasi yang bertolak belakang, yang berbeda dengan narasi yang dimiliki ketika kata demokrasi itu disebut ya. Jadi ketika kata demokrasi itu disebut itu mewakili makna-makna atau sesuatu yang posisinya itu positif begitu ya. Makna yang dibawa di dalam kata demokrasi itu sesuatu yang merupakan solusi dari segala persoalan, bahwa itu adalah satu kebaikan, bahwa di situ itu adalah mewakili sebuah sistem politik yang ideal. Nah, sebaliknya ketika kata khilafah itu disebut, gitu, kata khilafah itu disebut, ternyata kemudian menjadi sebuah kata yang mengiringi bersamanya itu narasi yang senantiasa negatif. Bahkan kemudian saya pada level dia itu digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk. Kalau kita mengenal sebagai dia itu menjadi korban atau sesuatu yang distigmatisasi ketika dia disebut, maka tergambar di situ itu juga narasi bahwa dia itu akan membawa kepada pecah belah, bahwa dia akan menjadi sebuah awal dari kemunduran, bahwa khilafah itu tidak cocok untuk kemudian diterapkan di bumi A, B, C, yaitu negeri-negeri kaum muslimin. Atau kalau kemudian ada yang mau apa namanya berusaha untuk netral begitu, tidak kemudian memonsterisasinya, itu menyebutnya sebagai ya memang itu iya ada, dia memang pernah tegak, tetapi kan itu sejarah gitu ya. Artinya eh, hendak menjadikan pembahasan tentang khilafah itu tidak ada korelasinya dengan aksi kita ke depan atau kaitannya kita dengan bagaimana memandang format bernegara yang seharusnya kemudian dimiliki oleh kaum muslimin itu berusaha di-cut. Bahkan pemahaman yang seperti ini sudah masuk pada pada negeri-negeri muslim termasuk di Indonesia, termasuk di beberapa negeri muslim yang lain, upaya untuk membahas ketika kajian itu membicarakan khilafah, maka kajiannya harus hanya bersifat historikal atau tarihi, bukan masuk ke dalam bahasan fikih yang itu berkaitan dengan bagaimana penerapan satu hukum. Nah, bahkan kemudian ketika rame-rame pada beberapa tahun yang lalu kemudian ada deklarasi ISIS, lalu kemudian ada banyak juga upaya untuk masih dalam rangkaian menstigmatisasi atau memonsterisasinya adalah dikaitkan dengan ISIS, khilafah itu tadi. Jadi kalau kemudian Anda mau berbicara tentang khilafah, berarti maksudnya seperti ISIS itu. Padahal ISIS itu kemudian digambarkan di dalam dunia apa sosmed itu kan begini 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 itu juga keburukan begitu. Sehingga alhasil begitu ya di tengah-tengah kaum muslimin sendiri bisa jadi ada sebuah ketakutan tersendiri untuk membicarakannya, ada kekhawatiran, ada kegamangan, ada
ada apa namanya, seperti ancaman tersendiri kalau sampai kemudian mereka, jangankan kemudian ada pada posisi membela khilafah tadi, meskipun hanya dalam batas narasi, begitu ya, menyampaikan sesuatu yang sifatnya verbal, jangankan melakukan hal seperti itu, bahkan kemudian ketahuan membicarakannya saja itu kemudian ada banyak di kalangan kaum muslimin juga mengalami ketakutan, dan bisa jadi itu juga menimpa kaum intelektualnya, ya, para intelektual muslimnya. Maka seharusnya sebagai seorang intelektual muslim, ya, atau kalau Al-Quran menyebutnya sebagai kaum ulul albab, harusnya kita nggak serta-merta ikut bagaimana arus atau atmosfer yang sedang sedang berusaha mendesain benak kita atau rasa kita, ya, pemahaman kita, tapi kita harus secara objektif kemudian duduk tenang, menganalisa, mencari tahu yang mana sebenarnya hal yang itu merupakan kebenarannya. Kenapa? Karena di antara karakter intelektual itu adalah bahwa dia terbiasa untuk mendengar ada banyak paparan, ada banyak narasi, ada banyak penjelasan, analisa, tetapi dia hanya akan mendengarkan dan memilih perkataan yang paling baik. Jadi dia hanya akan dari semua perkataan, analisa, narasi yang dia dengar, yang dia tadi biasa mendengarnya tadi, dia akan coba dudukkan semuanya, dia akan dengarkan semuanya. Tapi yang kemudian akan dia ikuti, yang akan dia pilih itu adalah apa yang paling baik di antaranya. Jadi fayat tabi'una ahsana. Mereka akan hanya mengikuti apa yang terbaik saja. Dan itulah orang-orang yang alladzina hadahumullah, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, dan itulah yang disebut oleh Allah sebagai ulaika hum ulul albab, orang-orang yang berakal. Dan orang-orang yang berakal itu, atau kalau kemudian di dalam Al-Fatih 28, al-ulama, orang-orang intelektual itu rasa takutnya kepada Allah itu adalah lebih besar daripada orang-orang yang lain. Karena keilmuan yang dia punya tadi, akhirnya dia bisa menundukkan rasa takut yang tepat itu sesuai dengan yang seharusnya. Bahwa di antara hamba-hamba Allah yang paling besar rasa takutnya kepada Allah itu adalah al-ulama, orang-orang yang mereka berilmu, orang-orang intelektual. Nah, maka hari ini kita akan membahas ini, topik bahasan kita ada 3 sub bahasan besar. Yang pertama adalah saya mengawalinya dengan review tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan gambaran sistem Islam itu, mengkaitkannya dengan politik dan kekuasaan atau negara. Lalu berikutnya setelah kita tahu, di situ kan kita akan mendapatkan bahwa memang negara itu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Nah, sistem negara atau format bernegara yang seperti apa itu akan saya bahas di bagian yang kedua, bahwa kita mulai memperkenalkan sistem politik dalam Islam itu adalah khilafah. Lalu yang ketiga, saya akan membahas untuk meyakinkan bahwa khilafah itu selain dia kewajiban, dia itu bagi kita dan dunia secara global adalah kebutuhan, dan tegaknya adalah keniscayaan. Baik, saya mulai dari yang pertama. Bagaimana kemudian kita mendudukkan Islam, politik, dan negara. Posisinya seperti apa? Kalau kita bicara apa yang sudah dibahas sebelumnya di kelas yang pertama, bahwa Islam itu datang, dijelaskan oleh Allah, itu sudah dengan sebuah kesempurnaan. Dia datang sudah menjadi tibyanan likulli syai', penjelas untuk segala sesuatu. Dia juga menjadi hudan, dia juga menjadi rahmah wa busyra lil muslimin, seperti pada surat An-Nahl 89. Nah, kesempurnaan Islam atau syumuliah Islam itu bisa terlihat dari komplitnya pengaturan yang dia punya, ya, yang mengatur seluruh interaksi yang dilakukan oleh manusia. Apakah interaksi itu mengatur interaksi dia dengan Tuhannya dalam persoalan-persoalan akidah, persoalan-persoalan ibadah, ataukah mengatur interaksi dia dengan dirinya sendiri dalam persoalan-persoalan umat, makanan, malbusat, pakaian, akhlak, bagaimana dia kemudian mensifati dirinya dengan sifat-sifat terpuji, dan interaksi antara satu manusia dan manusia yang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan, yaitu hukum-hukum yang seputar muamalah dan juga ukubah. Muamalah ini kalau kemudian kita detilkan, ya, baik itu berbicara tentang sistem hukum, sistem ekonomi, sistem pergaulan, sistem pendidikan, politik luar negeri. Nah, itu
masuk di sana. Dan ketika kemudian kita bicara ukubat atau sistem hukum atau persangsian, di situ ada banyak jenisnya ya, ada hudud, ada hukum-hukum yang itu ditetapkan sanksinya secara sorry oleh Islam, ada yang berkaitan dengan bagaimana ketika pelanggaran itu mengenai jiwa atau nyawa, eh, ada juga pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditetapkan oleh Islam bagaimana hukumannya, dan ada juga pelanggaran-pelanggaran yang itu bukan melanggar syariat tetapi melanggar hukum administrasi yang diterapkan oleh negara. Nah, ini adalah kesempurnaan Islam. Kemarin sudah dibahas. Kalau saya, karena itu tadi bahasa Arab supaya ibu-ibu apa namanya nggak bingung. Ini kalau saya buat versi Indonesianya dengan bagannya saya bentuk menyerupai pohon begitu ya harapannya ini. Jadi apa yang tadi kita lihat sebagai sebuah tampilan pengaturan yang sangat lengkap tadi itu adalah gambaran dari syariah yang sempurna. Dia mengatur seluruh interaksi manusia dengan Tuhannya, dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Nah, terutama untuk peraturan-peraturan yang mengatur interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan ketika menerapkan sistem politik, ekonomi, pidana atau persangsian atau pendidikan dan seterusnya, itu tidak bisa diterapkan orang per orang. Beda dengan kalau itu apa namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan dia dengan Tuhannya sendiri saja, misalkan masalah ibadah sholat, orang lain tidak sholat dia tetap bisa sholat, tetapi ada juga hukum berkaitan dengan sholat itu ketika hukum menegakkan sholat di tengah-tengah masyarakat, itu mengharuskan ada sebuah kekuasaan yang akan menindak mereka-mereka yang tidak menegakkannya padahal mereka mengaku muslim. Nah, itu kan masuk ke dalam sistem pidana. Maka kalau kemudian kita lihat semua syariah atau hukum-hukum yang berbicara tentang pengaturan sosial kemasyarakatan tidak bisa tidak kecuali di situ ada penerapnya, ada pelaksananya, dan itu adalah kekuasaan. Kekuasaan itu pada asalnya adalah milik umat yang kemudian didelegasikan oleh umat ini kepada seseorang dengan mekanisme pembaiatan, yaitu saya angkat kamu menjadi seorang yang saya beri kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan kami dengan syariah Islam secara kafah. Nah, itu namanya konsep baiat penguasa di dalam Islam. Nah, syariah ini sendiri ibu-ibu sebenarnya kan sesuatu yang sifatnya cabang karena ada sesuatu yang melahirkannya, yaitu berawal dari akidah, yaitu keyakinan terlebih dahulu akan keberadaan Allah sebagai zat yang menjadi awal dari segala sesuatu, termasuk keberadaan manusia, kehidupan, dan alam semesta ini. Kalau kemudian kita membuka eh, penjelasan tentang bagaimanakah gambaran Islam itu yang disebutkan oleh para ulama, ada yang kemudian menyebutkan Islam itu bangunannya terdiri dari akidah dan syariah, seperti yang tadi saya gambarkan tadi. Akidah itu simpelnya diwakili dengan rukun iman, lalu yang terpancar darinya aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan itu adalah syariah, dan nggak bisa diterapkan secara sempurna kecuali ada pelaksananya, yaitu negara. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Saltut ini. Jadi akidah ini adalah fondasinya. Syariah ini adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Ada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang kemudian menyebut gambaran peradaban Islam atau ideologi Islam atau sistem Islam itu akidah akliyah yang basiku anhanidhom, ya, akidah yang kemudian juga terlahir darinya sistem kehidupan, yang itu adalah peraturan-peraturan komplit yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tapi untuk kemudian bisa membuat umat ini bisa membedakan bahwa ada unsur konsep dan ada unsur pelaksanaan, ya, metode, maka beliau menyebutnya dengan memperkenalkan istilah Islam itu terdiri dari fikroh dan torikoh. Fikroh itu artinya ada konsepnya, yaitu mulai dari akidah plus konsep-konsep hukum syarek untuk menyelesaikan persoalan, itu disebut sebagai konsep. Lalu ada toriko atau metode, itu yaitu pelaksananya, yaitu keberadaan negara. Karena hari ini kalau dari aspek konsep itu tetap ada, tetapi kenapa tidak bisa ada pengaruhnya dalam kehidupan? Karena faktor atau komponen metode, yaitu keberadaan negara, ini yang hilang, gitu.
Jadi kepentingannya kemudian beliau memunculkan pembagian Islam itu juga fikroh dan toriko atau konsep dan metode, karena untuk bisa melihat dengan jelas, memperlihatkan kepada umat dengan jelas, hari ini yang tidak ada, yang tidak kita miliki itu adalah metodenya, yaitu penerapnya. Sehingga akhirnya konsep itu sekalipun ada, tersimpan dalam kitab-kitab, tersimpan dalam warisan-warisan hukum-hukum fikih yang sudah dikeluarkan oleh para ulama, tetapi dia tidak bisa terterapkan secara nyata sehingga tidak ada pengaruhnya gitu. Nah, kemudian kalau kalau kemudian kita membaca pendapat Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad, ya, itu beliau kemudian juga menggambarkan relasi antara agama atau Islam ini dengan kekuasaan itu yang seperti apa. Jadi kalau tadi saya Taqiyuddin menyebut kekuasaan itu adalah metode penerapan Islam, kalau tadi Muhammad Saltu tadi menyebut bahwa syariah itu adalah sesuatu yang dilahirkan dari akidah dan bagian dari syariah itu adalah kekuasaan. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad wal I'tiqad ini mengatakan bahwa agama dan kekuasaan ini berarti dua saudara kembar. Agama fondasinya, kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berfondasi pasti akan runtuh, segala sesuatu yang tidak ada penjaganya ya akan hilang. Jadi kalau kemudian digabung sebenarnya ya saling menguatkan pendapat-pendapat para ulama ini tadi, para mujtahid ini. Jadi ketika hari ini tidak ada negara penerap, tidak ada metode penerap, tidak ada khilafah, tidak ada kekuasaan untuk menerapkan Islam, akhirnya gambaran Islam sebagai sistem hidup, way of life kan tidak terlihat. Mana pergaulan yang mulia itu yang seperti apa? Mana gambaran masyarakat yang terjaga dari hal-hal yang merendahkan seperti maraknya zina, maraknya homer, LGBT, mana? Nggak kelihatan, akan hilang. Kemudian bahwa penerapan syariah kafah gitu ya, kalau kemudian kita dudukkan itu membutuhkan kekuasaan atau negara. Bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Rasul ketika menggambarkan karakter imam. Al-imam, al-innamal imamu junnah. Imam itu seperti atau laksana perisai. Yuqatalu min waraih, mereka berperang di belakangnya, di bawah kepemimpinan si imam tadi. Wa yuttaqabi, dan dia juga berlindung di belakangnya. Nah, kalau kemudian kita buka apa yang ditulis oleh Imam Hasan oleh di dalam kitab Syarah Muslim Nawawi, itu dikatakan yang dimaksud dengan al-imamu junnah itu adalah bahwa dia seperti perisai yang bisa mencegah musuh min adzal muslimin, yang akan menyakiti kaum muslimin, dan dia yamnaun nas ba'dhum min ba'din. Manusia, berarti maksudnya masyarakat, itu akan terjaga untuk saling mendolimi satu sama lain. Mereka juga akan wayahmiu total Islam, dia juga akan menjadi benteng yang memelihara, menjaga benteng Islam, dan dia akan menggetarkan manusia dengan kekuasaannya. Nah, ini kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan seandainya tidak ada kekuasaan, wah, manusia satu dengan manusia yang lain itu akan saling memakan, akan saling mendolimi. Jadi kalau kemudian kita menyelesaikan bahasan yang pertama, kita sudah bisa mendudukkan Islam itu sempurna, dia bangunannya akidah dan syariah, di antara syariah itu adalah berbicara tentang kekuasaan, dan sebenarnya kekuasaan itu adalah metode untuk menerapkan semua konsep-konsep dan hukum-hukum Islam, yang konsep-konsep dan hukum-hukum Islam itu adalah solusi yang kita cari. Sifatnya, relasinya, relasi yang sangat kuat. Artinya, tanpa kekuasaan, kita tidak akan bisa menegakkan Islam kafah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Lalu kekuasaan yang seperti apa yang kemudian diberikan pengaturannya oleh Islam? Format bernegara atau format politik yang seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Islam? Kita awali dengan mendudukkan makna as-siyasah. As-siyasah itu singkatnya, saya langsung lompat saja pada sebuah kitab disampaikan, as-siyasah itu adalah maknanya adalah ar-ri'ayatus syu'unil ummah. Karena secara bahasa itu siasa itu artinya mengatur, aturan, keteraturan.
Kalau politik di dalam Islam artinya adalah ar-ri'ayatus syu'unil ummah, melakukan pengaturan urusan-urusan ummah dengan hukum-hukum Islam. Fikih siasah itu artinya hukum Islam yang berbicara bagaimana mengatur kekuasaan dan pemerintahan yang digunakan untuk mengelola urusan umat. Nah, ternyata kita kemudian mendapati bagaimana urusan-urusan umat itu kemudian diatur, urusan-urusan umat itu tadi diatur, yang tadi itu harus menggunakan aturan Islam itu diatur, siapa yang mengaturnya, bagaimana bentuk formatnya, apakah raja yang mengelolanya, apakah presiden yang kemudian eh, sebagai representasi dari kekuasaan yang dimaksudkan oleh Islam, ataukah kaisar, ataukah apa namanya perdana menteri, ataukah seperti apa? Ketika kemudian kita membuka rujukan-rujukan yang menjadi sumber dari hukum-hukum Islam, kita akan menemukan bahwa memang satu-satunya sistem bernegara atau sistem politik yang diwariskan oleh Rasulullah SAW itu ya hanya khilafah. Cuma nanti kata-katanya itu memang nggak selalu dalam bentuk kata khilafah, karena ada kalanya disebut juga dengan kata al-imam, ada juga kadang-kadang disebut juga dengan eh, imaroh atau kepemimpinan, ataupun juga kemudian eh, diperkenalkan oleh para ulama itu dengan daulah, ya, daulah Islamiyah. Kita coba buka satu persatu. Yang pertama, bahwa Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yang ini adalah di antara hadis yang darinya kita kemudian menderivasi atau mendapatkan makna asyasah itu atau politik itu berasal, ya. Karena di sini ada kata tasusuhum, ya. Tasusuhum. Karena Banu Israel tasusuhumul ambia. Tasusuhum ini dari kata sasa ya susu tasusum. Bahwa Bani Israel itu dulu itu senantiasa mengurus urusan mereka itu para nabi. Para nabi itu selalu mengurus urusan mereka. Kullama halaka nabi khalaqahu nabi. Setiap nabi itu kemudian meninggal, digantikan nabi yang berikutnya. Tapi Rasul Muhammad SAW mengatakan, wa innahu lanabiyya ba'di. Tapi setelahku nggak akan ada lagi nabi, wasatakunu khulafa'u fataksur. Ya, ini ada yang hilang, ya. Dan yang hanya ada itu setelahku itu adalah ada para khulafa, para pengganti. Ini kalau secara bahasa khulafa adalah bentuk jamak dari singular khalifah. Ini jamaknya. Jadi khulafa itu jamak dari khalifah, tunggalnya. Setelahku akan ada para pengganti, disebut khalifah kalau satu, banyak adalah khulafa, dan jumlahnya itu banyak, beliau mengatakan begitu. Jadi dalam hadis ini saja kita mendapatkan penjelasan atau kita bisa mendapatkan apa namanya sumber untuk memaknai kata siasah atau politik. Siapa yang kemudian melakukan politik tadi atau pengurusan tadi, yaitu para nabi ketika nabi itu ada, tapi setelah nabi tidak ada, diperkenalkan penggantinya yaitu khulafa, para penggantinya Rasul. Bukan untuk menggantikan nabi itu dari aspek kenabiannya atau nubuahnya, tidak. Tetapi karena kita memahami para Rasulullah itu adalah nabi yang kemudian juga pemelihara urusan umat sebagai kepala negara. Jadi yang dimaksud sebagai menggantikan di sini adalah menggantikan beliau bukan sebagai nabinya, tetapi sebagai pengelola urusan umat. Jadi khulafa di sini adalah para pengganti Rasul dalam melanjutkan pengelolaan urusan umat. Nah, termasuk juga kemudian beliau menyebut lagi dengan istilah khulafa rasyidin itu pada hadis yang lain. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin hadiyin. Menjadi kewajiban atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku, jalanku, sistem hidup yang aku bawa, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yang itu yang mereka juga ihdiyin, ya, mereka itu para khalifah penggantiku yang tertunjuki, ya, tertunjuknya diulang ya pakai rasyid sama pakai hadi, ya, yang tertunjuki mereka itu, dan itu diperintahkan untuk benar-benar berpegang. Artinya apa di sini?
kita mendapatkan di hadis ini para khulafaur rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk itu adalah posisinya di perintah ketaatan itu sama dengan ketika Rasul memerintahkan kita untuk mengikuti, memegang sunnahnya Rasul. Berarti khulafa ini itu adalah khulafa Rasyidin ini itu adalah penerus dari apa yang dilakukan oleh Rasul sehingga kita mereka punya hak untuk mendapatkan ketaatan dari kita. Bahkan upaya kita untuk mentaati mereka itu bahkan membutuhkan pengorbanan sekalipun harus kita lakukan itu. Seandainya itu harus ibaratnya untuk berpegang itu harus membuat kita tuh menggigitnya dengan gigi geram, lakukan itu. Nah, itu salah satu contoh beberapa dalil yang menunjukkan bahwa khilafah itu adalah sistem politik yang diwariskan oleh Rasul. Nah, kalau di masa Rasul sendiri, kita ya nggak mengenal khilafah Islam karena kata-kata khilafah, lalu orangnya adalah khalifah, jamaknya adalah khulafa, itu kan maknanya memang pengganti. Jadi nggak tepat kalau menyebut masa Rasul itu adalah masa kekhilafan Islam, jelas salah. Masa Rasul, beliau adalah nabi sekaligus Raisud Daulah yang pertama di Madinah. Pemimpin negara pertama yang beliau tegakkan di Madinah. Apakah benar waktu di Madinah itu adalah negara? Apa bukan cuman apa namanya kumpul-kumpulnya beberapa sahabat saja seperti hari ini orang berkumpul di lapangan atau apa kan sedikit jumlahnya atau mungkin RT begitu. Atau mungkin itu hanya desa bukan negara. Nah, nanti akan kita tunjukkan di belakang. Jadi bahwa Rasul itu pemimpin negara sekaligus nabi. Tetapi ketika kemudian beliau mengatakan akan ada pengganti penerusku, yang meneruskan di sini bukan meneruskan menjadi nabi, tapi meneruskan posisi beliau sebagai pengelola urusan umat. Para penerusnya itu disebut sebagai khalifah. Nah, sehingga kemudian sistem bernegara, sistem pengelolaan urusan umat atau sistem politiknya disebut sebagai khilafah. Jadi khilafah, kalau kita sebut ini berarti nama negaranya, karena kalau orangnya kan khalifah. Khilafah adalah penerus dari negara Islam. Kalau negara Islam pertama itu Rasulullah sebagai Raisud Daulahnya, kalau sistem khilafah, para pemimpinnya adalah khalifah atau jamaknya khulafa. Jadi dia dari beberapa dalil atau hadis yang menggunakan kata-kata akan tegak kembali khilafah ala minhajin nubuwah, ini menunjukkan bahwa khilafah ini sendiri merupakan pengganti atau melanjutkan yang sudah ditinggalkan Rasul. Kata-kata khilafahnya. Kalau dari kata alamin haji nubuahnya ini juga menjelaskan bahwa berarti khilafah pengganti itu hanya akan benar-benar berjalan mengikuti manhaj kenabian. Berarti dia nggak ngadi-ngadi kalau bahasa anak sekarang. Itu bukan bikin-bikin yang baru. Tetapi itu adalah semata-mata hanya mengikuti kembali apa yang sudah diwariskan oleh Rasul. Kemudian dari sumber-sumber hukum tadi, para ulama, para intelektual muslim itu kan kemudian mendefinisikannya, melakukan takrif ya, membuat takrif atau definisi. Jadi khilafah itu sendiri seperti apa? Sebelum kemudian didefinisikan istilah kekuasaan untuk menerapkan Islam atau mengelola urusan umat, memang dalam hasanah keilmuan Islam itu tidak hanya diperkenalkan dengan kata-kata khilafah. Ada kalanya disebut sebagai dengan kata khilafah atau khalifah, ada kalanya juga disebut dengan ad-daulah Islamiyah, atau ada di akhir-akhir ini kita menyebut itu, misalkan seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dengan istilah nidhamul hukmi fil Islam, sistem pemerintahan di dalam Islam, atau kalau para fuqaha terdahulu menyebutnya juga dengan imamah atau imaroh atau darul Islam. Ini apa yang kita nukilkan dari kitab Al-Fiqh Islam Adilat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan khilafah itu sendiri? Saya ambil dua ini saja. Yang pertama adalah dari Syekh Abdul Majid Al-Khalidi dalam Qawaid Nidhamul Hukum fi Islam. Beliau mendefinisikan khilafah adalah ri'asatun amatun lil muslimin jami'an fid dunya. Dia adalah kepemimpinan yang bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin semuanya. Berarti kalau terbayang kaum muslimin semuanya, ya kaum muslimin di Indonesia, kaum muslimin kalau ada yang di Amerika berarti termasuk di situ, yang ada di Eropa berarti termasuk di situ, yang ada di Afrika termasuk di situ. Kepemimpinan umum untuk seluruh kaum muslimin di dunia. Jami'an semuanya fit dunia, di dunia.
Jadi kita bicara khilafah itu penerapannya di dunia, bukan di akhirat. Ya. Untuk apa si kepemimpinan itu? Liikomati ahkami syara'il islami. Satu, untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam. Wahamli dakwatil islamiyah ilal alam. Dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Sementara kalau saya Tajuddin An-Nabhani di kitab beliau Asasya Islamiyah, beliau mendefinisikan begini. Al-khilafatu hiya ri'asatun amatun lil muslimin jami'an fid dunya likumati ahkami syar'i islami wa hamid dakwah islami ilal alam. Adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menerapkan hukum syariat Islam dan membantu Islam ke seluruh dunia. Nah, dari definisi itu kita mendapatkan kalau singkatnya itu ada tiga kata kunci. Kalau kita sebut khilafah, melekat padanya itu tiga hal. Dan ini semuanya positif ternyata kalau kita lihat ya. Kita dudukkan itu tadi kan ternyata positif. Yang pertama adalah ukhuwah. Kenapa ukhuwah? Karena dengan khilafah dia akan mempersatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia dalam satu kepemimpinan, dalam satu ketaatan. Satu kepemimpinan, pemimpin negara, satu sistem politik, mempersatukan. Itu berarti kan ukhuwah. Maka di sini akan menghapuskan yang namanya pertentangan atau bahkan mungkin permusuhan antara kaum muslimin yang mereka terpecah belah harus berhadapan-hadapan karena membela ide nasionalisme, isme nation yang membuat mereka meskipun beriman ternyata harus berhadapan-hadapan dalam perang, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika kemudian sistem itu, sistem pemerintahan atau bernegara itu adalah khilafah, konsep pertamanya itu adalah dia mempersatukan. Kenapa ya? Karena kaum muslimin ada di seluruh dunia tadi itu akan diurusi dengan satu pengelolaan aturan yang sama oleh satu pemimpin atau kepala negara. Lalu yang kedua, singkatnya adalah syariah. Kaitannya dengan apa? Kan tadi khilafah ada untuk menerapkan syariah secara kafah. Di dalam negeri dia menerapkan syariah secara kafah yang itu akan menjadi pengelolaan urusan masyarakat, akan menjadi solusi atas persoalan-persoalan mereka. Ke luar negerinya, politik luar negerinya, dia akan membawa Islam itu dalam bentuk dakwah yang dia serukan ke seluruh alam. Nah, dia sebarkan Islam dari itu ke seluruh penjuru dunia dan itu akan menjadi asas dari politik luar negeri khilafah. Maka esensi yang ketiga adalah dakwah. Ukhuwah, syariah, dakwah. Jadi kalau disebut khilafah sebenarnya itu representasi dari ukhuwah, syariah, dakwah. Tidak ada sama sekali, oh khilafah berarti mundur, khilafah berarti bermasalah, khilafah berarti kejam. Tidak ada di sini. Khilafah itu adalah maknanya akan terwujud ukhuwah Islamiyah hakiki, kaum muslimin akan dipersatukan, akan disatukan dalam satu ketaatan, kepemimpinan. Mereka urusannya akan diatur dengan syariah Islam yang itu pasti sempurna, pasti tepatnya karena berasal dari zat yang menciptakan manusia dan kehidupan. Dan akan membuat wilayah-wilayah, negeri-negeri yang belum mengenal Islam, ketika Rasul wafat, mereka belum mendapatkan dakwah itu oleh utusan dari Rasul misalkan, maka khilafah akan meneruskannya untuk menyampaikan dakwah ini ke seluruh dakwah. Nah, khilafah itu juga kalau Imam Al-Mawardi mengatakan di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah bahwa khilafah itu punya kewajiban melakukan 10 hal. Yang kalau saya kasih judulnya itu keberadaan khilafah adalah untuk melakukan pengelolaan urusan kemaslahatan umat. Jadi umat itu butuh dijaga akidahnya. Itu bagian dari kewajiban khalifah. Kalau mereka berselisih tentang apa? Misalkan ada yang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan pencurian, ada yang kemudian melakukan perkosaan, ada yang melanggar hak orang lain, merampas hartanya misalkan. Mereka berselisih di situ. Yang menyelesaikan adalah khalifah. Menebarkan keamanan. Ketika ada kuto utorik, misalkan begal jalanan, seperti kalau di Jogja ada kliti, ada orang-orang yang melakukan teror di tengah-tengah masyarakat, melakukan aktivitas pengoboman atau teror yang lain-lain, misalnya begitu. Yang mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan itu adalah khalifah. Yang juga akan menetapkan hudud atau hukum pidana dalam Islam. Kalau misalkan ada yang minum khamr, siapa yang akan menjatuhi hukuman itu? Kalau ada yang berzina, siapa yang menjatuhkan hukuman itu? Kalau ada yang mencuri, siapa yang akan menjatuhkan hukuman potong tangan? Dia juga berkewajiban menjaga perbatasan. Wilayah kaum muslimin tidak boleh dicaplok, tidak boleh kemudian di situ dijajah,
dipreteli oleh musuh-musuh Islam. Yang menjaga siapa? Khalifah. Kalau ada musuh menyerang, memerangi musuh juga bagian dari kewajiban khalifah. Yang kemudian melakukan apa namanya pengumpulan harta umat dan juga pengelolaannya dan pendistribusiannya, menarik faid, melakukan apa namanya santunan, mendistribusikannya, mengangkat para penguasa yang menjadi kepanjangan tangan dari khalifah untuk wilayah-wilayah tertentu, dan dia terlibat langsung dalam mengurusi bagaimana jalannya negara. Itu versi Imam Mawardi. Bentuk lain bahwa khilaf itu adalah sistem pemerintahan untuk mengurusi urusan atau kemaslahatan masyarakat itu adalah bahwa Rasul sendiri menggambarkan sultan atau kekuasaan itu adalah dhillullahi fil ard, adalah naungan Allah di muka bumi. Jadi dia yang akan menegakkan hukum-hukum Allah sehingga itu bisa menjadi tempat berlindung. Ya, naungan Allah di muka bumi. Di mana setiap orang-orang kullu madlumin min ibadi, setiap orang yang terdolimi di antara hamba-hambanya, itu akan pergi ke sana, ke as-sultan tadi, ya wilayah, dia akan pergi ke sana. Kalau Amirul Mukminin Utsman bin Affan ini, ya, sesungguhnya Allah itu akan memberikan kewenangan, namanya akan bisa mencabut dengan satu kekuasaan, ya, dia akan bisa mencabut dengan kekuasaan itu sesuatu yang tidak bisa dicabut atau dihilangkan dengan Al-Quran. Artinya hukum yang sekalipun itu sudah tersebut di dalam Al-Quran bahwa pezina misalkan itu haruslah kemudian dirajam, itu yang perzinahan itu akan mengantarkan sebuah kerusakan di tengah-tengah masyarakat, mau dihilangkan, untuk bisa dihilangkan itu membutuhkan hukum yang ada di dalam Al-Quran tadi itu diimplementasikan dalam bentuk yang real, yaitu apa? Dengan sultan, gitu, dengan kekuasaan. Nah, ini adalah struktur pemerintahannya, struktur gambaran struktur pemerintahan khilafah Islam. Berawal dari sumbernya adalah af'al Rasul, af'al Rasul. As-sunnah, as-sunnah itu adalah mulai dari perkataan Rasul, af'al atau perbuatan Rasul maupun peristiwa-peristiwa segala hal yang beliau ketahui tapi kemudian beliau diamkan, yang itu menunjukkan persetujuan beliau. Nah, Rasul kan apakah beliau adalah seorang hanya kepala RT gitu ya, atau itu bukan negara yang beliau kemudian pimpin, maka realitanya kalau kita secara objektif mau mendudukkan apa yang dipimpin oleh Rasul di Madinah itu adalah daulah, itu adalah negara. Gak mungkin kemudian ketua RT kirim surat gitu, kirim putusan seruan untuk agar dua negara apa namanya adidaya pada masanya, Persia dan juga Romawi, untuk kemudian tunduk kepada Islam yang dibawa oleh Rasul. Mana ada seperti itu. Itu karena beliau adalah posisinya kepala negara yang memimpin sebuah kekuasaan besar. Bahkan ketika Rasul wafat, kalau dilihat dari si wilayahnya, gitu kan ya, masalah yang ditinggalkan oleh Rasul wilayahnya itu lebih besar dari gabungan antara Jerman dengan Prancis. Singapura yang sebesar Surabaya saja kita sebut sebagai negara, apalagi kemudian 4 kali Jerman plus Prancis, wilayah yang itu merupakan tinggalan dari daulah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Jadi memang itu negara, gitu ya. Nah, kalau di masa Rasul itu beliau adalah kepalanya, beliau adalah Ra'isul daulahnya. Lalu kemudian beliau itu punya para pembantu, ya. Pembantu yang sifatnya administratif, yang kemudian kita sebut itu dengan istilah pembantu dalam persoalan tanfidz administratif. Ada pembantu yang sifatnya itu memiliki kewenangan yang merupakan delegasi dari kepala negara. Jadi dia apa namanya, Rasul mendelegasikan kekuasaannya kepada orang-orang tertentu untuk mengelola urusan tertentu sebagaimana didelegasikan. Itu muawin takfid. Ada kalanya diberi wilayah tertentu, ada kalanya pada aspek-aspek tertentu yang itu kemudian diminta sahabat itu menanganinya. Nah, di antaranya itu nama-namanya itu adalah seperti yang saya tuliskan di bagian ini. Tidak bisa detail kita menyebutnya, Bu ya, tapi
nanti ibu bisa membaca sendiri. Kalau yang Muawin Tanfid misalkan Hudzaifah al-Yaman, Zaid bin Harithah, atau yang dikenal sebagai apa? Katibur Rasul gitu ya diantaranya. Kalau Muawin Tanfid itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ya menjadi orang-orang kepercayaan beliau. Nah, lalu kemudian ada posisi para sahabat yang kemudian juga melakukan musyawarah, menyampaikan aspirasi, mengoreksi sesuatu yang menurut para sahabat itu eh, bukan hal yang terbaik, misalnya begitu ya. Nah, jadi mereka menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu mewakili umat. Ada itu kita sebut hari ini dengan majelis ummah. Ada kalanya Rasul kemudian mengirimkan utusan yang menjadi penguasa di wilayah-wilayah di bawah kedaulah Islam, itu para wali yang mereka diberi kewenangan juga untuk mengelola urusan masyarakat, menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Itu para wali, ada yang dikirim ke Yaman, ada yang dikirim ke Taif, ada yang dikirim ke apa namanya, ke Yamamah, ke dan seterusnya. Ada banyak sekali wilayah-wilayah. Ya, jadi di situ ada para wali, atau kalau hari ini mungkin mewakili gubernur begitu. Eh, ada kalanya dan beliau juga melakukan aktivitas layaknya sebuah peradilan gitu ya, yang melakukan penyelesaian persengketaan di tengah-tengah manusia. Jadi beliau sendiri adalah koldinya, bahkan koldi kudot, koldinya para koldi gitu kan ya. Koldi itu adalah hakim yang memutuskan persoalan. Hakim ini ada kalanya hakim untuk persoalan sifatnya kayak menangani kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar-pasar seperti koldi hisbah. Ada kalanya untuk menangani keluhan-keluhan yang berkaitan dengan interaksi rakyat dengan penguasanya, itu koldi madzolim. Jadi kita menyebutnya begitu. Atau koldi yang menyelesaikan persengketaan antar manusia, koldi khusumat. Kalau koldi khusumat ternyata kita ada kalian mendapati Rasul menyerahkan itu kepada Ali bin Abi Thalib atau kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengirimkan Mu'adz bin Jabal menjadi wali. Itu berarti dia juga koldi khusumat. Dan juga ada semacam tentara dan panglimanya yang dikirim, Amirul Jihad. Ada kalanya beliau, ada kalanya kemudian orang-orang yang lain. Berarti di situ beliau juga membawahi tentara Jais, juga membawahi polisi yang itu untuk menegakkan peraturan di dalam negeri. Kalau tentara itu kan untuk menjaga keamanan. Nah, ada kalanya kemudian juga beliau melakukan pengelolaan urusan-urusan yang sifatnya maslahiyah seperti masalah rumah, masalah jalan, masalah kesehatan, masalah pendidikan dan seterusnya. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita pahami dari apa yang dilakukan oleh Rasul ketika mengelola negara itu di Madinah itu. Ada strukturnya, meskipun sangat sederhana, gitu ya. Dari tupoksi-tupoksi yang dijalankan oleh orang-orang yang beliau tunjuk, ataupun tindakan yang beliau lakukan, tupoksi yang beliau lakukan, itu menunjukkan ada sebuah struktur bernegara tersendiri. Nah, yang kalau kemudian kita preteli satu persatu, begitu ya, maka kita akan mendapatkan yang pertama pasti ada kepala negaranya. Kalau pada Rasul nggak disebut sebagai khalifah, tapi setelahnya berarti khalifah. Lalu yang kedua ada struktur tadi muawin tafwid, yaitu para pembantu khalifah dalam bidang pemerintahannya. Tadi didelegasikan satu kekuasaan untuk melakukan sebuah pengelolaan urusan tertentu atau memimpin satu wilayah tertentu di bawah daulah Islam. Lalu yang ketiga, yang didelegasikan oleh Rasul untuk mengurusi administrasi, wazir atau apa tadi, para wazir yang bersifatnya at-tanfidh untuk mengelola administrasi. Ini bisa disebut sebagai wuzaro atau bisa juga disebut sebagai muawin. Sama, muawin tanfidh atau wuzaro tanfidh. Lalu yang berikutnya nanti apa yang saya tulis di sini bisa dibaca sendiri Bu ya, tentang apa rujukannya atau dalilnya. Lalu yang berikutnya adalah para pemerintah daerah, wali atau gubernur. Itu. Lalu ada Amirul Jihad, tadi sudah saya sampaikan. Ada kalanya beliau yang memimpin pasukan, artinya beliaulah Amirul Jihad ya. Ada kalanya beliau mengirim sahabat yang lain untuk menjadi panglima perang. Ya. Misalkan pada waktu perang Mu'tah itu ada tiga bahkan tiga pemimpin yang beliau sebut awal duluan gitu ya. Jadi kalau pertama adalah Amir pasukan adalah Zaid bin Harithah. Kalau nanti dia gugur, berikutnya digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia gugur, digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Itu menunjukkan ada Amirul Jihad. Dan juga ada pasukan yang mereka pimpin. Ada sebuah proses memanage dan mengelola pasukan. Nah, persenjataannya,
apa namanya, perbekalannya, kan gitu kan, bagaimana berlatihnya dan seterusnya. Itu menunjukkan sebuah pengelolaan sistem keamanan. Lalu Departemen Keamanan Dalam Negeri yang itu untuk menjaga keamanan di dalam negara, Surtoh kalau hari ini kita nyebutnya sebagai kepolisian gitu. Lalu ada Departemen Luar Negeri yang mengelola urusan Daulah Islam, melakukan hubungan dengan atau interaksi dengan negara-negara di luar Daulah Islam, berunding, menjalin hubungan kerjasama, ekonomi, atau kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan dakwah Islam, itu Departemen Luar Negeri. Ada Departemen Perindustrian, di antaranya adalah industri perang yang tadi itu mengelola persenjataan yang digunakan untuk mensuplai logistik dan senjata eh, apa Amirul Jihad dan juga pasukan yang mereka punya punya apa namanya, kewajiban untuk menyempurnakan kewajiban menegakkan jihad fisabilillah. Nah, itu kan kewajiban seluruh kaum muslimin. Jadi pasti harus ada pasukannya, harus ada persenjataannya. Di antaranya itu adalah perindustrian yang akan menanganinya. Lalu ada peradilan, gitu ya, ada struktur peradilan, ada struktur kemaslahatan umum. Nah, nanti kemaslahatan umum ini dengan perkembangan zaman ya bisa jadi akan semakin berkembang begitu yang diurusi. Urusan urusan perikanan, apa namanya, kelautan, kehutanan, gitu ya, nanti pertambangan, nah, itu masuk dalam kemaslahatan umum. Lalu ada yang struktur yang kemudian mengatur pemasukan, pengelolaan dan pendistribusian kekayaan, itu adalah Baitul Mal, kas negara. Lalu ada struktur penerangan, sistem media. Kalau hari ini kita bicaranya sistem media yang akan satu akan menjadi alat komunikasi penguasa kepada rakyatnya untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan dan juga untuk bagian dari melakukan edukasi, ya, sistem penerangan, sistem media. Lalu ada struktur majelis umat tadi itu yang tugasnya adalah mewakili umat untuk menyampaikan aspirasi atau kemudian mengoreksi kebijakan atau melakukan muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa ketika dipandang ada kebijakan yang kurang tepat, atau yang ketiga dia tugasnya melakukan musyawarah. Nah, sehingga kalau kemudian mau kita modernisasi strukturnya begitu ya, yang apa namanya, dibikin dibikin sesuai dengan struktur kenegaraan yang lebih modern pada hari ini, ya kira-kira akan seperti inilah begitu. Ya di sini ada yang buahnya ini adalah maslahiyah, pelayanan kemaslahatan masyarakat yang panjangnya, ada tentang riset teknologi, ada perhubungan, kependudukan, tenaga kerja dan seterusnya, kesehatan, pertambangan. Nah, ini ada di sini. Struktur ini kita dapatkan dengan menggabungkan penggalian hukum tentang struktur negara Islam dari masa Rasul plus, ya, plus struktur khilafah Islam yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin yang 4 itu, yang kemudian kan juga dilanjutkan sistem khilafah itu hingga terakhir itu pada apa namanya, pada Khilafatul Utsmani yang di tahun 1924. Akan tetapi yang apa namanya, yang berfungsi sebagai dalil, ya, sebagai sumber hukum itu adalah hingga yang menjadi ijma sahabat. Jadi mulai dari nanti kita akan mendapatkan penggalian hukum tentang khilafah ini ya dari sumbernya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma sahabat dan qiyas. Nah, As-Sunnah itu diantaranya adalah meliputi dari perkataan, perbuatan Rasul ketika memimpin dan juga apa yang beliau diamkan. Lalu kalau ijma sahabat itu adalah termasuk bagaimana para sahabat itu memimpin urusan umat ini, bagaimana mereka itu mengelola negara, sesuatu yang mereka tahu bagaimana kebijakan itu dilahirkan, mereka menyetujuinya, mereka mendiamkannya, tidak pernah ada yang kemudian mengoreksinya. Itu berarti ijma, menjadi kesepakatan di antara mereka, dan itu masih bisa menjadi hukum juga, sumber hukum bagi kita untuk mengambilnya. Maka disitulah kemudian kita bisa dapatkan struktur seperti itu tadi. Nah, misalkan saya ambil contoh, sistem pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itu ada aktivitas-aktivitas layaknya pengelolaan negara modern. Pembayaran gaji, pengelolaan penarian pajak, pajak tanah, tapi bukan pajak seperti hari ini ya. Ini ada makna tersendiri ya. Nanti harus harus dikaji sendiri di dalam kelas yang lain ya. Jangan disamakan gitu ya. Kemudian ada upaya untuk
menegakkan keamanan dan ketertiban di dalam negeri dengan ada kepolisian, ada sahabat lain yang diberi kewenangan untuk menegakkannya. Itu seperti kepolisian. Ada pengelolaan Baitul Mal ya. Misal kisahnya kan ketika ada yang ibu dan keluarganya yang kelaparan sehari itu sampai kemudian memasak batu, bagaimana kemudian Umar memanggul langsung dari Baitul Mal. Ada di situ ada cadangan, ada logistik, ada depo makanan, ya, simpanan yang bisa diantarkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Atau ketika ada seorang Yahudi kakek-kakek yang kemudian mengemis, yang kemudian oleh Umar bin Khattab diperintahkan untuk dijamin kebutuhannya diambilkan dari harta Baitul Mal dan itu dijadikan sebagai kebijakan apakah untuk dia saja, untuk semuanya yang seperti dia gitu ya. Untuk rakyat-rakyat lain juga sama seperti kakek Yahudi yang tadi itu lemah tidak ada yang ngurusi maka itu dikelola atau diurusi mereka oleh negara gitu. Termasuk juga menciptakan awal penanggalan itu masanya Umar bin Khattab. Nah, jadi kita sudah bisa paham memang ya sistem politik di dalam Islam atau format bernegara dalam Islam kalau kita cari dari sumbernya ya memang khilafah gitu. Tidak ada kemudian di situ itu memerintahkan dalam bentuk republik atau kerajaan atau kekaisaran atau misalkan perdana menteri atau bentuk negara federasi itu tidak ada. Yang ada adalah negaranya negara kesatuan, sifatnya global, yang diterapkan sistem hukumnya adalah aturan Islam kafah. Itu sebagai penutup dari bagian kedua. Yang ketiga, kita masuk bahwa khilafah itu sendiri, kalau kemudian yang sudah kita pahami itu, kalau kemudian kita tanya, memang harus tak itu ditegakkan gitu ya. Maka jawabannya memang iya, karena khilafah itu adalah kewajiban. Dalilnya apa? Dalil kan masuk dalil ahkam Islam itu bisa berupa Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Sahabat dan Qiyas. Dalil untuk menegakkan khilafah sebagai sebuah kewajiban kita bisa dapatkan itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah maupun dari Ijma' Sahabat. Kalau Al-Quran berarti ini adalah perkataan Allah baik makna maupun lafadznya wahyu. Jadi yang dibawa maknanya plus lafadz yang membawanya itu semuanya berasal dari Allah wahyu. Kalau as-sunnah kan meliputi atau nama lainnya al-hadis itu meliputi perkataan Rasul, perbuatan Rasul maupun diamnya Rasul yang menunjukkan persetujuan beliau kepada sesuatu yang beliau diamkan. Nah ini hakikatnya juga wahyu. Hakikatnya juga wahyu karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu gak mungkin bicara menyampaikan sesuatu itu hawa nafsu beliau. Tapi itu semata-mata hanya sesuatu yang diwahyukan kepada beliau lalu beliau sampaikan lagi. Termasuk amal beliau itu juga bagian dari wahyu, tuntunan Allah. Tidak mungkin beliau itu salah, beliau maksum gitu ya. Terpelihara dari maksiat. Lalu kalau ijma sahabat ini sebenarnya ini juga cantolannya adalah itu adalah mereka itu para sahabat itu adalah generasi pertama ya tempat kita mendapatkan Al-Quran itu dilewatkan oleh Allah melalui mereka. Padahal Allah itu menjamin bahwa Al-Quran itu akan selalu dipelihara oleh Allah. Berarti bagian dari mekanisme pemeliharaan itu adalah generasi pertamanya itu adalah orang-orang yang terpercaya. Dan kemudian ada banyak sekali pujian-pujian yang diberikan oleh Allah maupun Rasul kepada para sahabat. Yang sangat tidak memungkinkan kalau mereka secara berjamaah semuanya itu tuh sepakat melakukan maksiat itu tidak mungkin. Sehingga kesepakatannya itu sebenarnya adalah sesuatu yang juga representasi dari dalil. Jadi dia mengungkap satu dalil yang tidak tersebutkan oleh Rasul dalam akwal beliau. Tapi kemudian itu para sahabat melakukannya dan kemudian itu menunjukkan bahwa oh iya itu bagian dari dalil. Kita buka satu-satu. Dalil kewajiban khilafah. Sering kemudian ada apa serangan begini kan? Gak ada itu di Quran kata-kata khilafah. Maunya kalau memang itu kewajiban menegakkannya adalah kewajiban, maunya itu ada kata-kata wajib atas kalian untuk menegakkan khilafah. Seperti kutiba alaikumusiyam. Di sini mungkin kutiba alaikum iqamah khilafah misalnya begitu maksudnya. Tidak ada gitu. Lalu mana dalilnya? Dalil kewajiban menegakkan khilafah itu kita bisa dapatkan dari beberapa
jenis dalil ya. Satu adalah semua dalil-dalil yang mewajibkan kita kaum muslimin untuk berhukum kepada syariat Islam dan nggak boleh berhukum dengan selain Islam. Nah, itu sebenarnya adalah dalil yang juga bisa menjadi dalil untuk kewajiban menegakkan khilafah. Kenapa? Karena untuk menerapkan syariah secara kafah tadi, itu sudah dibahas, butuh kekuasaan. Sementara bicara penjelasan kekuasaannya seperti apa ketika kita buka dalilnya, ternyata adalah khilafah yang diwariskan dari sistem kekuasaannya. Yaitu sistem yang tadi itu global, menyatukan, menerapkan Islam kafah yang akan mengemban dakwah ke seluruh alam. Itu kan khilafah singkatnya, gitu kita menyebutnya. Contohnya adalah surat Al-Maidah ayat 49 ini. Lalu yang berikutnya, ini masih jenis dalil yang pertama. Dalil yang memerintahkan kita wajib berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan tidak boleh kita menggunakan hukum atau bertahkim selain apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Bahkan dicela orang yang kemudian tidak menjalankan hukum sesuai dengan hukum Allah itu bisa jadi jatuh pada kekafiran ketika meyakini bahwa hukum Islam itu lebih tidak layak untuk mengelola urusan mereka, tidak layak menyelesaikan masalah mereka, atau jatuh kepada kedzaliman, dan juga mereka bisa jatuh kepada fasik, melakukan dosa atau maksiat. Lalu yang berikutnya, dalil yang lain itu adalah dalil yang jenis kedua. Ketika ada banyak sekali hukum-hukum yang itu untuk menerapkannya membutuhkan kekuasaan. Untuk melaksanakan hukum tersebut, misalkan seperti mengelola urusan umat untuk menegakkan hudud, gitu ya. Hudud itu contohnya adalah misalkan hukum menegakkan di tengah-tengah negara agar tidak terjadi pencurian. Berarti ketika ada yang mencuri kan harus dijatuhkan sanksi. Siapa yang kemudian berhak untuk menjatuhkan sanksi itu? Ada perintah wasariqatu faqtu aydiyahuma di dalam Al-Maidah ayat 5. Pencuri perempuan, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Nah ini ada hukum yang harus dilaksanakan kan? Ada hukum tentang az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Zina perempuan berzina laki-laki, maka jilidlah keduanya dengan 100 kali jilitan, cambukan. Nah ini juga diperintahkan untuk dilakukan. Tapi siapa yang melaksanakan? Masa orang per orang? Pak RT-nya, kepala desanya, atau ustadz, nggak bisa. Yang pasti akan protes orang. Tapi ketika yang melakukan adalah pemilik kekuasaan, pengadilan yang kemudian menghukumi, lalu yang menjatuhkan sanksi itu adalah bagian dari sistem persangsian di negara tersebut, itu representasi kekuasaan, maka umat akan taat. Jadi ini maknanya apa? Ketika ada perintah-perintah untuk melaksanakan kewajiban ini, itu adalah juga bermakna kewajiban untuk menegakkan pelaksananya. Kenapa? Karena tidak mungkin hukum-hukum tadi diterapkan atau dilaksanakan kecuali oleh pemilik kewenangan atau kekuasaan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Abul Qasim An-Naisaburi. Jadi beliau mengatakan yang dimaksudkan ketika ada kata-kata jilidlah para pezina itu siapa yang diseru? Itu bukan seluruh rakyat, bukan seluruh umat, bukan. Tetapi adalah imam atau khalifah, pemilik kekuasaan. Jadi pelaksana hudud adalah pemilik kekuasaan. Kalau tadi Imam Naisaburi begitu, Ibnu Taimiyah juga mengatakan ketika menerangkan ada ayat yang mengatakan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya, itu ya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Maka di sini juga beliau mengatakan yang diperintahkan untuk melaksanakan hukum itu yang mampu. Siapa yang mampu itu? Yang punya kemampuan ini adalah yang dimaksud dengan mampu di sini itu adalah kekuasaan. Jadi pelaksana hudud ini itu adalah yang memiliki kekuasaan atau wakilnya. Kalau Al-Qurtubi mengatakan di sini ini berarti kita disuruh untuk melaksanakan hudud itu plus gitu mengadakan siapa yang menerapkannya. Karena seruan ini tuh seruan untuk baik orang yang akan menegakkan hukumnya maupun kemudian tempat diterapkannya hukum itu kena semua. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh menegakkan had kecuali itu imam atau yang mendapatkan delegasi dari imam.
Ibnu Qudamah juga begitu. Yang menegakkan had itu ya imam atau khalifah atau wakilnya. Jadi jelas itu. Dalil tentang menerapkan hudud itu adalah dalil untuk menegakkan kekuasaan atau pelaksananya. Lalu yang berikutnya dalil yang berbunyi perintah untuk mentaati ulil amri. Nah, itu sebenarnya juga dalil untuk menegakkan khilafah. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ulil amri, kata-kata ulil amri kalau dalam hasanah hasanah pembahasan fikih Islam, ini sudah maknanya itu khas. Orang-orang yang mengatur urusan itu siapa? Ya penguasa. Penguasa gitu. Jadi di sini ini Allah, Rasulnya yang perlu kita, yang wajib kita taatikan Allah, Rasulnya, dan ulil amri minkum. Nah, kalau bahasannya secara penafsirannya itu kan untuk ulil amri tidak diulang kata-kata atiunya. Artinya dia itu nunut ketaatan kepada dia itu adalah mengikuti selama ulil amri ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Tuh. Lalu, nah ini bagian dari apa namanya pendapat Islami begitu ya. Ada yang kemudian diantaranya adalah Imam Qurtubi yang menggunakan di dalam Al-Quran itu kan ada kata-kata khalifah gitu. Ada kata-kata khalifah yang pada waktu Allah mau menciptakan Nabi Adam. Lah itu Imam Al-Qurtubi menjadikan ini ayat ini itu juga sebagai dalil kewajiban menegakkan khalifah itu. Karena beliau kemudian mengatakan bahwa ini ayat ini bukan hanya bicara tentang Nabi Adam tapi untuk seluruh manusia. Nah, itu penjelasan beliau. Tapi ini tidak dipakai oleh, misalkan tidak dipakai oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani karena cukup dengan yang tadi yang itu sudah menjadi sebuah dalil yang kuat. Tapi ini adalah bagian dari pendapat Islami ya, bahwa Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa di antara ibro dari ayat ini adalah wajib untuk mengangkat imam atau khalifah yang wajib didengarkan dan ditaati, yang agar dengannya suara kaum muslimin itu disatukan, hukum-hukum khalifah bisa dilaksanakan, gitu. Itu beliau menyebutnya seperti itu. Itu dari Al-Quran. Lalu kemudian dalil dari As-Sunnah ya, ada banyak sekali dalil-dalil. Di antaranya ketika dalil itu bicara tentang perintah taat kepada pemimpin, nah, atau dalil yang berbicara tentang baiat. Karena konteks baiat itu ketika hadis itu menyampaikan itu adalah proses pendelegasian kekuasaan dari yang semula milik umat kepada seseorang yang diangkat secara pilihan, secara free oleh umat, ya, tidak ada dipaksa. Untuk apa? Gitu ya. Dibayatnya untuk apa? Agar orang tersebut mengurusi urusan umat ini dengan syariah Islam. Nah, kata-kata yang tercantum di dalam hadis-hadis yang berbicara tentang baiat itu bagian dari dalil yang bisa digunakan untuk menunjukkan kewajiban menegakkan khilafah. Misalkan eh, ada celaan ya, seseorang yang dia menarik tangannya dari mentaati Allah akan menemui Allah itu di hari kiamat tidak punya hujah. Barang siapa yang man mata walaysa fi unuqihi bai'atan mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang meninggal tapi dia tidak ada baiat di pundaknya kepada khalifah maka dia seperti mati jahiliyah. Sudah, lalu ini kemudian diterjemahkan oleh para ulama dalam bentuk kaul-kaul mereka untuk memudahkan umat ini mendapatkan pelajaran. Silakan dibaca, nanti ada Imam Ibnu Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, dan seterusnya. Hanya dua itu yang saya nukilkan di sini. Dan sebagai penutup bahwa khilafah itu selain kewajiban, itu kita membutuhkan, Bu. Ini kebutuhan. Kebutuhan karena dialah yang akan menjadi pelindung kaum muslimin hari ini. Ketika kemudian hari ini ada banyak, misalkan di India itu ya, orang kaum muslimin sampai di jalan-jalan itu dipukuli, perempuannya diperkosa, mereka sholat itu dilecehkan, atau di berbagai belahan bumi yang lain ya di Palestina dan seterusnya. Itu siapa yang bisa melindungi, yang bisa melaksanakan porsi atau posisi sebagai perisai, yaitu kepala negara, khalifah, khilafah. Dunia juga membutuhkan khilafah. Karena hari ini ketika tidak ada khilafah, tidak diatur dengan aturan berbasis wahyu, akhirnya kemudian diatur dengan sekularisme kapitalisme, yang terjadi adalah gambaran kehidupan yang sangat serakah, yang saling memakan satu sama lain begitu ya, jauh dari kemuliaan, sangat banyak kerusakan, dan itu sampai kepada negeri-negeri Islam, karena mereka juga menggunakan aturan kufur yang dipaksakan atas diri mereka. Lalu khilafah itu yang kita butuhkan itu, yang juga menjadi kewajiban kita menegakkannya, pasti akan tegak kembali.
Jadi kalau ada serangan mengatakan khilafah utopis, lalu Allah saja yang menyampaikan di dalam Al-Quran An-Nur ayat 55 ini, itu malah menjanjikan kok kalau khilafah itu akan ditegakkan oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu tadi ya, itu mengatakan bahwa janji Allah, ayat itu adalah janji Allah kepada Rasulnya bahwasannya dia akan menjadikan Allah akan menjadikan umatnya Rasul Muhammad itu sebagai khulafaul ard, sebagai para khalifah di muka bumi. Yaitu maknanya adalah aimatun nas walullah alaihim, para pemimpinnya manusia, para walinya mereka. Yang dengannya dan keberadaan mereka akan tasluhul bilad, negeri-negeri itu akan diperbaiki. Akan apa para hamba manusia itu kemudian akan menjadi orang-orang yang tunduk ya, dan akan menukar situasi yang hari ini itu kaum muslimin itu apa namanya berada dalam keadaan ketakutan. Kalau kemudian ada para penguasa ini, kekuasaan tadi itu dengan kekuasaan Islam, maka mereka akan diganti situasinya itu menjadi keadaan yang penuh keamanan ya, aminan, dan juga akan membuat keberkahan Allah itu akan tercurahkan. Jadi itu selain Allah yang menjanjikan, Rasulullah juga menjanjikan akan tegak kembali. Itu adalah masa yang akan tegak setelah pertama masa kenabian, lalu masa khulafaur rasyidin, lalu masa para mulkan aldon, para penguasa zalim, lalu masa setelah itu adalah masa mulkan jabarian yaitu penguasa diktator, dan setelah itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah, dan Rasul diam setelahnya. Jadi itu khilafah ini sudah pernah tegak. Artinya kalau dibilang utopis, dia pernah tegak, begitu ya, dan ditegakkan oleh para sahabat. Maka sekarang saatnya kita kaum muslimin hari ini mengembalikannya kembali untuk tegak di muka bumi. Saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.